Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Yang lain di sekitar pemuda berjubah perak juga menggelengkan kepala. Sebelumnya mereka masih merasa tidak nyaman karena Sui mengabaikan urusan mereka. Tapi sekarang, aku tidak peduli lagi. Ini adalah orang miskin, bodoh yang tidak diragukan lagi mempermalukan identitasnya. Qiyu Hengkong menghela nafas ke dalam, dan menghiburnya dengan transmisi suara, rekan Daoisu, jangan marah dengan orang-orang ini yang matanya lebih tinggi dari atas, itu tidak sepadan. Sui tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Sesuatu seperti lalat, hanya berdengung, bagaimana dia bisa peduli, dan itu tidak memenuhi syarat untuk membuatnya marah sama sekali. Sui meletakkan tangannya di punggungnya dan berkata kepada Yuan Heng dan Bai Wenxing di sampingnya, ayo pergi. Melihat ironi di depannya, Sui tidak berani melawan, dan dia sangat ingin pergi, yang membuat pemuda berjubah perak itu semakin percaya diri. Dia menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, dan memberi saran kepada Qiyu Hengkong, saudara muda Qiyu, saya harus mengatakan, Anda benar-benar ceroboh dalam berteman sebelumnya, menurut saya, lebih baik bagi Anda untuk menarik garis yang jelas dengannya, lagi pula, kamu sekarang dia adalah murid luar dari Sekte Pedang Tiansu, bagaimana dia bisa berada di perusahaan orang-orang seperti itu? Wajah Qiyu Hengkong tiba-tiba menjadi malu. Setelah beberapa saat, dia menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara rendah, kakak seniorku, rekan Daoisu adalah temanku. Aku harap kamu menarik kembali apa yang kamu katakan, jangan membuatku malu. Pemuda berjubah perak itu terkejut, tetapi dia tidak menyangka bahwa Qiyu Hengkong akan berani berbicara kembali. Dia menegur dengan dingin, apakah saudara muda Qiyu berpikir bahwa apa yang saya katakan salah? Mantan bermarga Su itu kasar dan bodoh, tetapi jika dia sedikit lebih pintar, dia tidak akan berani menghakimi saya. Abaikan saja. Terlebih lagi, dia juga kasar dan menghina Sekte Pedang Tiansu kita. Seperti orang seperti ini, saya seharusnya malu pada generasi saya. Bagaimana Anda bisa berpikir bahwa saya melakukan sesuatu yang salah? Mata dingin dan tegas menggandakan tekanan pada Qiyu Hengkong. Tao Yunci dan yang lainnya menyaksikan dari pinggir lapangan tanpa niat untuk menengahi Qiyu Hengkong. Seorang murid luar, tetapi untuk yang disebut temannya, menentang pemuda berjubah perak, yang membuat Tao Yunci dan yang lainnya merasa sedikit tidak puas. Qiyu Hengkong menundukkan kepalanya, tangannya tergenggam di lengan bajunya diam-diam mengepal, dan hatinya jelas berjuang keras. Setelah beberapa saat, dia mengangkat kepalanya dan bertemu dengan mata pemuda berjubah perak, ekspresinya tenang dan tegas. Tidak pernah memasukkannya ke dalam hati. Tetapi, matanya tajam dan cerah, seperti nyala api yang mengamuk, kamu tidak boleh memfitnah temanku. Pada saat ini, Qiyu Hengkong seperti binatang buas. Tao Yunci dan yang lainnya juga terkejut. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat Qiyu Hengkong, seorang murid luar yang didorong oleh amarahnya sendiri. Tidak jauh, Jiang Li berbalik, sepasang mata Phoenix menatap Qiyu Hengkong, dan ekspresi terkejut muncul di wajahnya yang cantik. Teman-teman, apakah ini inti dari hati Qiyu Hengkong? Wajah pemuda berjubah perak itu memerah, jelas malu dan marah, dan berkata dengan tajam, kamu adalah murid luar yang baru saja memasuki sekte, dan kamu berani menentangku. Dia mengangkat tangannya dan menamparkan wajah Qiyu Hengkong. Qiyu Hengkong mengelak dan menghindar, matanya memerah, dan mendesis, kakak senior Gu, aku akan melakukannya hari ini, dan aku tidak akan menundukkan kepalaku dalam masalah ini. Beraninya kau bersembunyi. Pemuda berjubah perak sangat marah, dia melangkah maju, dan mengayunkan telapak tangannya ke arah Qiyu Hengkong lagi. Pada saat ini, Jiang Lidai sedikit mengernyit, tidak tahan lagi, dan hendak menghentikannya. Sebuah tangan besar meraih bahu Qiyu Hengkong dan membawanya ke samping, menghindari serangan pemuda berjubah perak. Qiyu Hengkong tertegun sejenak, lalu dia mendongak dan melihat wajah tampan Sui, itu adalah Sui. Wajahnya sedikit berubah dan berkata, teman Su, kamu tidak pergi. Kamu melihat saya. Su adalah teman, bagaimana saya bisa melihat Anda diganggu? Sui berkata dengan ringan. Awalnya, dia sedikit kecewa dengan Qiyu Hengkong,
tetapi ketika dia menyadari bahwa Qiu Hengkong menganggapnya sebagai teman, dan dia bersedia menghadapi pemuda berjubah perak, dia juga lega. Orang ini tidak seperti yang dia bayangkan, dia hancur berkeping-keping oleh kenyataan, dan dia bisa menarik tangan. Pada saat ini, pemuda berjubah perak tertawa dengan marah, hahaha, saya tidak tahu bagaimana hidup dan mati, tetapi berani kembali, mengapa Anda masih ingin bertarung dengan saya? Dia benar-benar marah. Seorang murid luar seperti Qiu Hengkong berani menentangnya, bahkan Sui, seorang kultivator lepas dari negara kecil terpencil, berani bergabung. Ini membuatnya kehilangan muka. Rekan Taoisu, mengapa kamu kembali? Cepat. Wajah Qiu Hengkong sangat berubah dan dia mendesak. Dia pergi untuk menyinggung pemuda berjubah perak, bahkan jika dia akan diberi pelajaran, dengan Jiang Li di sana, hidupnya tidak akan dalam bahaya. Tapi Sui berbeda, begitu wajahnya terkoyak, dia takut akan hidupnya. Terlambat. Pemuda berjubah perak mendengus dingin, jubah lengan bajunya bergetar, dan pedang dao biru menyapu, mengangkat tangannya dan menebas ke arah Sui. Pedang itu kuat, King Guang Yao Jiao. Qiu Hengkong hendak memblokir pedang untuk Sui ketika bahunya ditahan, dan suara Sui yang sedikit tak berdaya terdengar di telinganya, awasi saja. Suara baru saja dimulai. Saat Sui mengangkat tangannya, pedang Qian yang mendekat hancur dan meledak. Qiu Heng terkejut di langit. Jiang Li tampak terkejut. Tao Yunci dan yang lainnya mengerutkan kening. Pukulan ini tampaknya meremehkan, tetapi dapat dengan mudah menghancurkan pedang pemuda berjubah perak, yang tidak diragukan lagi sangat tidak biasa. Perhatikan bahwa pemuda berjubah perak Gu Tengying, tetapi keturunan sekte pedang Tiansu, adalah seorang Taois di alam Yuan Fu akhir, dan dapat dengan mudah membunuh orang-orang dari alam yang sama di dunia sekuler ini. Tapi Sui, seorang kultivator lepas dari negara terpencil dan kecil, dapat mengangkat tangannya dan mematahkan pedang Gu Tengying. Bagaimana ini bisa mengejutkan semua orang yang hadir? Wajah Gu Tengying sedikit berubah, dan dia mengayunkan pedangnya ke depan, sepenuhnya mengoperasikan Dao Xing dari dinasti Yuan, dan melakukan teknik kendo rahasia. Desir. Satu demi satu energi pedang Qian melintasi langit, berubah menjadi potongan-potongan kelopak sebening kristal, menutupi Sui, indah dan berwarna-warni, tetapi mematikan. Kertas roh Aoki. Jiang Li, Tao Yunci dan yang lainnya semua mengakui bahwa ini adalah teknik rahasia kendo paling membanggakan dari Gu Tengying. Bibir Sui penuh ejekan, dan dia melambaikan jubah lengan bajunya. Ledakan. Energi pedang yang perkasa seperti angin dan hujan di langit. Di bawah tatapan ngeri semua orang, tubuh Gu Tengying terguncang keras dan terbang keluar, dan saat masih di udara, dia batuk darah dan berteriak. Di luar kekuatanmu sendiri. Sui menyikat lengan bajunya dan menggelengkan kepalanya. Dengan jentikan lengan baju, murid sejati dari sekte dalam sekte pedang Tiansu telah dikalahkan. Penonton terdiam dan kaget. Ini. Qiu Hengkong sangat terkejut. Dia paling tahu betapa menakutkannya murid-murid batin seperti Gu Tengying, keberadaan tirani yang hanya bisa dia hormati. Bagaimana dia bisa berpikir bahwa Gu Tengying tidak akan bisa menghentikan lengan baju Sui? Mata Jiang Lixing sedikit menyipit, orang ini tidak sederhana. Tao Yunci dan yang lainnya juga terkejut, wajah mereka berubah, dan mereka menyadari bahwa pemikiran mereka salah sebelumnya. Nama keluarga Su mungkin hanya seorang kultivator lepas dari negara kecil yang terpencil. Tetapi Taoisme dan latar belakangnya bukanlah masalah sepele. Tuan masih terlalu baik, jika tidak, di bawah pukulan ini, bagaimana orang ini bisa bertahan? Yuan Hang menghela nafas. Bai Wenxing mengangguk setuju. Keduanya telah melihat metode Sui yang bertentangan dengan langit. Yang mulia baik, tidak heran Anda berani mengabaikan saya sebelumnya, ternyata itu adalah sesuatu yang bisa diandalkan. Tao Yunci berkata dengan dingin, namun, di masa lalu, ketika saudara muda Gu mengajar saudara muda Qiu, itu adalah masalah internal sekte pedang Tiansu saya. Qiu Hengkong hampir tertawa ketika mendengar kata-kata keras ini. Dia melihat bahwa Sui Dao adalah tirani, tetapi dia harus khawatir tentang konsekuensi yang akan dihadapi Sui jika dia menyinggung keturunan sekte pedang Tiansu.
Su Yi melirik Qiu Hengkong dan mengabaikannya. Kekhawatiran Qiu Hengkong juga untuk kebaikan Su Yi-nya, dan dia secara alami mendapat manfaat darinya. Namun, karena dia telah bergerak, mengapa dia peduli tentang ini? Kamu memfitnahku seperti lalat sebelumnya, tetapi sekarang kamu mengatakan aku terlalu berlebihan. Su Yi berkata dengan ringan, kalau begitu aku akan menunjukkan kepadamu apa artinya menjadi sangat berlebihan. Berbicara, dia berjalan menuju Tao Yunci. Aku berjalan perlahan dan perlahan. Tapi murid Tao Yunci menyusut, sangat menyadari bahwa mesin Qi Su Yi terkunci dengan kuat di tubuhnya, membuatnya merasa tidak nyaman. Merajalela. Yuan Heng dan Bai Wenxing saling memandang dan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Seorang murid sejati dari sekte dalam, tetapi memiliki jalan pengumpulan bintang, itu sudah cukup untuk dibandingkan dengan para tetua sekte luar kuil Yuntian seperti Zhang Yuntao. Tidak diragukan lagi, Tao Yunci ini sama sekali tidak sebanding dengan murid-murid dalam dari sekte pedang Tiansu. Melihat bahwa Tao Yunci akan bergerak, pria dan wanita lain semua menunjukkan harapan mereka, dan saya berharap Tao Yunci akan mengajari orang gila bermarga Su ini pelajaran yang baik. Su Yi tampaknya tidak sadar, dan mendekati masa lalu selangkah demi selangkah, dengan ekspresi santai dan napas acuh tak acuh, seolah berjalan di halaman. Tapi ekspresi Tao Yunci berubah. Mengerikan, kulit kesemutan. Rasa bahaya yang ditekan dan menakutkan juga merasuki pikirannya, membuat darahnya seolah membeku. Tidak baik. Tao Yunci menyadari bahwa jika ini terus berlanjut, sebelum Su Yi memulai, semangat juangnya akan hancur. Tanpa ragu-ragu, dia berteriak keras, dan tangannya membentuk segel, seolah-olah dia sedang memegang gunung kuno, lengannya membawa pancaran emas yang mengerikan, dan dia membanting Su Yi dengan keras. Ledakan. Kekosongan bergetar, dan percikan bergejolak. Segel kera yang memegang gunung. Orang lain yang hadir tersentak, dan mereka tidak pernah menyangka bahwa begitu Tao Yunci bergerak, dia akan langsung menggunakan skill pembunuhnya. Jiang Li sepertinya merasakan ada yang tidak beres, mata bintangnya sedikit menyipit, baru saja akan mengingatkan. Suara acuh tak acuh terdengar di depannya. Berlutut. Ringan dan berdebar-debar. Melihat Su Yi mengambil satu langkah ke depan, dengan ledakan, kera dewa memegang segel gunung, dengan kecemerlangan emas meledak ke langit seperti selembar kertas di depannya. Dalam cahaya dan hujan, di bawah mata semua orang yang terkejut, Tao Yunci, 3 kaki dari Su Yi, jatuh ke tanah dengan keras seolah-olah tubuhnya di luar kendali. Pada saat ini, kata berkibar Su Yi, berlutut bergema di kehampaan. Qiu Hengkong lamban di sana. Murid batin seperti Gu Tengying, di dalam hatinya, sudah menjadi tokoh yang luar biasa di ranah Daxia Yuanfu, jauh dari sebanding dengan dunia. Dan Tao Yunci adalah karakter yang lebih kuat dari Gu Tengying. Tapi sekarang, Tao Yunci juga dikalahkan. Su Yi mengambil langkah. Segel kera yang memegang gunung itu meledak. Tao Yunci berlutut. Adegan yang mendominasi itu membuat kepala Qiu Hengkong bingung dan matanya hilang. Bagaimana bisa? Taoisme Tao senior sudah cukup untuk menempati peringkat di antara 5 murid teratas sekte dalam, dan Taoismenya di alam pengumpulan bintang membuat para tetua sekte luar dibayangi, tapi bagaimana ini bisa terjadi? Pria dan wanita dari sekte pedang Tiansu tercengang dan terkejut dengan adegan ini. Dalam sekejap, Gu Tengying dikalahkan. Tao Yunci juga kalah saat mengambil langkah. Siapa yang akan percaya ini? Ketika mereka melihat Su Yi lagi, semua pria dan wanita terkejut dan ekspresi mereka sangat serius. Sebelumnya, mereka menganggap diri mereka sangat tinggi. Saat menghadapi Su Yi, seorang kultivator dari negara kecil yang terpencil, mereka melihat ke bawah dari atas. Melihat Su Yi bodoh dan bodoh, dia konyol, menyedihkan, dan mendesah. Tapi sekarang, kekuatan yang ditunjukkan Su Yi seperti getah yang menghantam mereka, benar-benar membuat mereka sadar. Bagaimana mungkin mereka tidak mengerti, kali ini mereka salah. Su bermarga ini bukan pembudidaya longgar biasa, dia jelas bajingan yang sangat menakutkan. Ekspresi Jiang Li sedikit stagnan, mata bintangnya berubah, dan dia tidak lagi memiliki sikap acuh tak acuh sebelumnya.
Kultivasi Suyi di alam Yuanfu awal dapat dengan mudah menekan Tao Yunqi di alam pengumpulan bintang dengan satu pukulan. Dia juga terkejut dengan kekuatan seperti itu. Pada saat ini, Suyi meletakkan tangannya di belakang punggungnya, menatap Tao Yunqi, yang berlutut di tanah dan tidak bisa berjuang untuk bangun, dan berkata, "Aku bahkan tidak repot-repot membunuhmu untuk sebuah karakter seperti kamu." Setelah mengatakan itu, dia mengangkat kepalanya dan melirik orang lain yang hadir. Pria dan wanita semua terkejut dan tidak berani menatap Suyi. Hanya Jiang Li yang mengangkat dagunya sedikit, mata Phoenix-nya yang panjang dan sempit sedikit menyipit, dan dia menatap Suyi dengan keagungan yang menakutkan. Melihat gadis cantik berpakaian ungu ini dengan bangga seperti burung merak, Suyi bertanya, "Sebelumnya, Anda memiliki dua tanda untuk bergerak, tetapi mengapa Anda akhirnya menahan diri?" Satu kalimat membuat wajah Jiang Li yang putih dan seperti batu giok sedikit berubah, dan berkata, "Teman Taois menyadarinya." Langit mengirimkan niat membunuh, bintang-bintang bergeser, bumi menyerang niat membunuh, naga dan ular naik ke darat, orang-orang menyerang niat membunuh, dan langit dan bumi terbalik. Suyi berkata dengan santai, "Anda belum menyempurnakan mesin Qi Anda sampai pada titik kesempurnaan. Ketika Anda ingin melakukannya, seluruh mesin Qi tubuh Anda penuh seperti tali busur. Bagaimana mungkin saya tidak menyadarinya?" Mata Jiang Li Feng berkedip, dan warna kental yang langka muncul di alisnya yang gelap seperti gunung yang jauh. Dia memang memiliki rencana untuk menghentikannya sebelumnya, tetapi dia menahannya hanya karena pikirannya berubah. Tapi dia tidak pernah memikirkannya, tetapi melalui perubahan halus dalam Qi-nya, Suyi merasakan tanda-tanda bahwa dia akan mengambil tindakan sebelumnya. Wawasan ini menakutkan. Penglihatan Dao yang ramah, Jiang Li kagumi. Jiang Li menghela nafas. Peri Feng Xuan, legendaris di generasi muda Sekte Pedang Tiansu ini jelas juga terkejut dengan kekuatan dan penglihatan Su Yizhan. Hal ini membuat Qiu Hengkong merasa linglung dan bingung. Sebelumnya, dia secara tidak sadar menganggap Su Yi sebagai katak dalam sumur, seperti dia, dan dia sangat sedih. Sebuah bakat. Saya juga khawatir Su Yi, Tao Yunqi dan yang lainnya akan merobek wajah mereka dan menyebabkan masalah yang tak ada habisnya. Tetapi sekarang, dia menyadari bahwa tindakannya benar-benar merasa benar sendiri dan konyol. Lalu bagaimana menurutmu urusan hari ini harus diselesaikan? Su Yi bertanya. Duduk di tanah, Gu Tengning, seorang pria muda berjubah perak dengan rambut acak-acakan, Tao Yunqi, yang berlutut di tanah dengan wajah penuh rasa malu, dan mata para pria dan wanita muda itu semua menatap Jiang Li. Jiang Li terdiam beberapa saat, lalu menghela napas pelan, dan berkata, "Sebelumnya, memang saudara-saudaraku yang melakukan kesalahan. Saya meminta maaf kepada rekan-rekan Tao atas nama mereka, dan tolong jangan keberatan." Dia berpakaian ungu, dia cantik, dan temperamennya tak terlukiskan. Dia adalah peri Feng Xuan dari Sekte Pedang Tiansu. Ini adalah permata di telapak kepala klan Jiang, salah satu dari 3 klan utama di Daxia. Dia adalah seorang jenius yang terkenal di dunia. Tapi kali ini, saya memilih untuk mundur dan meminta maaf. Tao Yunqi dan yang lainnya tercengang, dan mereka hampir tidak bisa mempercayai mata mereka. Qiu Hengkong terkejut. Di Sekte Pedang Tiansu, Jiang Li adalah orang yang paling dia kagumi dan kagumi. Tapi Qiu Hengkong tidak pernah berpikir bahwa orang yang mempesona seperti Jiang Li akan memilih untuk mundur ketika menghadapi Su Yi. Ini luar biasa. Mungkinkah Sister Jiang tidak yakin dia bisa memenangkan Dao Yousu? Kamu bisa menghentikan semua ini, tapi kamu tidak melakukannya. Aku mungkin tidak menyangka bahwa seorang biksu di negara kecil sepertiku tidak selemah yang diharapkan, kan? Su Yi tertawa. Mata Jiang Li Feng cerah, dia menatap Su Yi, dan berkata dengan tenang, "Ya, saya benar-benar ingin tahu sebelumnya, di mana karakter seperti seorang Taois memiliki kepercayaan diri untuk melihat saya sebagai bukan apa-apa, jadi apakah itu provokasi Gu Junior Brother? Masih dibuat oleh Junior Brother Tao sendiri, dan saya tidak pernah menghentikannya." Suaranya halus dan manis, dengan suasana martabat dan keagungan, "Jika bukan karena teman Taois yang menang, saya tidak akan meminta maaf untuk itu. Beginilah keadaan di dunia."
Su Yi berkata dengan penuh minat, kalau begitu, apakah menurutmu aku akan menerima permintaan maafmu? Jiang Li berpikir sejenak, dan berkata, saya berjanji, saudara muda Qiyu tidak akan terpengaruh oleh ini, dan di masa depan di Sekte Pedang Tiansu, selama saya menjadi Jiang Li, saya tidak akan membiarkan dia menderita lagi. Diganggu, rekan-rekan Taois berpikir, bagaimana ketulusan saya? Begitu dia mengucapkan kata-kata ini, pria dan wanita semua dalam keributan dan wajah mereka penuh keheranan. Jiang Li menyerah dan meminta maaf, yang membuat mereka sulit menerimanya. Itu benar-benar di luar imajinasi mereka untuk membuat jaminan seperti itu sekarang. Kamu wanita yang cerdas. Su Yi berkata dengan sedikit emosi, urusan hari ini, berhenti di sini. Jiang Li tampaknya jauh lebih santai. Su Yi memandang Qiyu Hengkong dan akhirnya mengangguk, hati-hati. Setelah mengatakan itu, dia meletakkan tangannya di punggungnya dan berjalan ke kejauhan. Qiyu Hengkong tampak rumit, menarik napas dalam-dalam, mengepalkan tinjunya dan menyapa, rekan Daoisu, hati-hati. Qiyu Hengkong tidak menarik pandangannya sampai dia melihat Su Yi, Yuan Heng, Bai Wenxing dan rombongannya menghilang ke dalam kegelapan yang luas. Saudara muda Qiyu, temanmu itu benar-benar luar biasa. Pada saat ini, Tao Yunci telah naik dari tanah, wajahnya muram. Kali ini, saudara muda Qiyu seharusnya sangat senang dan bangga. Gu Tengying juga terlihat jelek. Dia dan Tao Yunci sama-sama frustrasi oleh Su Yi, dan mereka kehilangan muka. Pada saat ini, jelas bahwa akun ini dibawa ke Qiyu Hengkong. Kepala Qiyu Heng tenggelam di udara. Jiang Lidai sedikit mengernyit, dan tiba-tiba berkata, apakah kamu tidak mendengar apa yang saya katakan barusan? Tao Yunci terkejut dan berkata dengan tidak percaya, kakak senior Jiang, bukankah kamu benar-benar berencana untuk melindungi murid luar Qiyu Hengkong? Mata Jiang Li Feng dingin, dan dia berkata, apakah Anda punya pendapat? Ekspresi Tao Yunci tiba-tiba berubah, dan dia menggelengkan kepalanya dengan cepat. Gu Tengying juga terkejut. Baru pada saat itulah mereka menyadari bahwa janji Jiang Li kepada Su Yi barusan bukanlah alasan, tapi serius. Jiang Li memandang Qiyu Hengkong dan berkata, apa yang saya katakan secara alami akan diperhitungkan. Di masa depan di sekte, selama seseorang menggertak Anda bisa datang kepada saya. Ini membuat pria dan wanita itu merasa cemburu. Tidak ada yang mengira bahwa Qiyu Hengkong adalah berkah tersembunyi. Tao Yunci dan Gu Tengying merasa sangat malu. Malam ini, mereka dipermalukan. Dan Qiyu Hengkong, karakter yang dipanggil dan didiamkan oleh mereka, menjadi pemenang besar terakhir, yang juga mengeluarkan ketidakmampuan dan ketidakmampuan mereka berdua dari samping. Qiyu Hengkong terkejut, dan dia menangkupkan tangannya, terima kasih, kakak senior Jiang. Bukan aku yang harus kamu syukuri, ini sudah larut, kita harus pergi. Jiang Li menggelengkan kepalanya, jubahnya berkibar, dan sosok anggunnya tersapu. Qiyu Hengkong dan yang lainnya buru-buru mengikuti. Di jalan, Qiyu Hengkong terus memikirkan apa yang dikatakan Su Yi. Mengenali celah bukanlah hal yang buruk, tetapi jika hati pedang berdebu, akan terlalu sulit untuk membersihkannya dan mengembalikan ketajaman masa lalu. Kata-kata itu bergema di hati Qiyu Hengkong untuk waktu yang lama. Terima kasih, sesama Taois Su. Malam semakin gelap. Reruntuhan, kerajaan Qing Huai, seperti kota hantu sepi dan sunyi. Tiba-tiba, sebuah bayangan menggeliat dan diam-diam berubah menjadi seorang pria paruh baya mengenakan jubah Tao dan kuil Tao. Burung hantu darah. Penjaga putra Nirwana. Sedini setelah konferensi Lingku, mereka memulai suatu tindakan, ingin membalas dendam dan mengambil kembali embrio ajaib dari Su Yi. Nyonya Sihua, idiot ini, menyia-nyiakan Bloodbone Array yang diatur oleh orang tua itu. Burung hantu darah menghela nafas. Namun, anak bernama Su itu memang sangat kejam. Aku tidak tahu asal-usulnya, dan mengapa dia memiliki kekuatan tempur yang menantang surga. Pupil berdarah dari burung hantu darah berkedip. Untuk waktu yang lama, dia menggelengkan kepalanya dan hendak pergi. Tiba-tiba, sebuah suara acuh tak acuh terdengar di malam yang sunyi dan sunyi ini. Apakah kamu burung hantu darah?
Suaranya tidak keras, tetapi bergema dengan jelas di dunia. Ledakan. Bumi bergetar, dan pedang mengamuk. Sekian dulu updateannya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys.